Falyumlil ladzi 'alaihil haq. Dan hendaknya orang yang berutang itu ya mendikte untuk menulis. Coba kamu tulis, misalkan ditulis. Yang punya utang menyuruh kepada apa? Kasir untuk menulis, atau menyuruh orang lain untuk menulis. Supaya apa? Supaya utang saya jelas. Ketika sudah tulis, coba lihat betul, ya betul. Lihat nih, sudah betul. Selesai urusannya. Tinggal kamu bayar sesuai dengan apa yang kamu janjikan. Wal yattaqillah, dan hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Sahabat Allah itu Rabbahu, Tuhannya. Ya, Tuhannya itu artinya Tuhan kamu juga, dan Tuhan orang-orang yang menulis. Yang menulis itu kan Islam. Ya, ataupun orang manusia yang bukan Islam. Tapi Tuhannya siapa? Allah. Takutlah kamu kepada Tuhan, yaitu Allah. Artinya jangan tidak benar nulisnya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan kamu sekali-kali mengurangi sedikit pun daripadanya. Jadi nol itu ya sedikit. Ya, nol itu kecil. Ya. Tapi kalau nol itu taruh dari misalkan 10.000 kasih nol jadi 100.000. Kasih 01 saja jadi 1 juta. Uangnya banyak, nolnya 1 yang ditaruh. Atau dicabut yang 1 juta, cabut nolnya 1 menjadi 100.000. Korupsi. Ya. Menipu, tambah nolnya 1 menjadi 1 juta dari 100. Nah, hal yang semacam itu, ya, katanya Allah, jangan kamu mengurangi. Ya. Mengurangi di sini sedikit pun, kalau mengurangi tidak boleh, apalagi menambah. Kan begitu. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak satu sama lainnya di antara saudara kalian tidak dirugikan. Allah tidak mau di antara kamu yang bersahabat, yang bersaudara itu saling mendalimi. Tidak boleh. Karena itu tulis. Ya, jangan menolak. Udah usah Ustaz. Masa Ustaz dengan saya ditulis? Tidak usah. Misal, tulis. Paham? Nah, itu. Wa in kana alladhi 'alaihil haq. Dan jika yang mempunyai hutang itu safihan, bodoh atau kurang akal, ya, orang yang berhutang itu gendeng misalkan, ya, atau dhaifan, atau sudah lemah, atau karena sebab pikun, ya, atau tua sehingga dia sering lupa, atau tidak dapat ayyumillah untuk mendikte saja tidak bisa, ya, mendikte utangnya dia sendiri tidak tahu bagaimana menulisnya. Huwa falyumlil waliyuhu bil adli, hendaknya walinya mendikte dengan cara yang benar tentang hutang-hutang itu. Berapa hutangnya? Ya, siapa walinya? Ya, walinya yang nulis. Ya, walinya yang menetapkan dengan benar. Jadi jangan wali ya tidak benar menulis tapi tidak benar. Berapa hutangnya bah? Misalkan ini 150.000, tambahin nol lah. Hah? Tambahin nolnya menjadi 1.500.000 sudah. Tambah 01 menjadi 1.500.000. Ketika mau nagih, bah, kok orang uangnya bah? Orang tersebut ini. Kan ini mana coba lihat. Mak 1.500.000, bagaimana apa ini nulis ini? Bahaya kan? Nah, oleh karena itu, wali itu harus adil. Jangan main-main dengan nol. Ya. Jangan main dengan nol. Wastashidu syahidain. Dan hendaklah kamu mengambil saksi 2 orang min rijalikum, dari laki-laki di antara kalian. Jadi hendaklah kamu mengambil 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Jadi saksi itu harus 2, bukan 1. Ya, pakai saksi.
Ya. Falam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Dan jika tidak kamu dapatkan dua orang saksi, ya, di antara laki-laki kamu, farajulun, maka hendaklah kamu ngambil satu orang laki-laki, wamra'atani, dan dua orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, yang kamu sukai sebagai saksi yang ada. Jadi satu orang itu satu orang laki-laki sama dengan dua perempuan. Oleh karena itu kalau ada dalam faraid, satu orang laki-laki itu ya sama dengan dua orang perempuan. Ya, satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Artinya kalau waris itu ada bapak meninggal dunia, sedang ibunya sudah meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia yang punya harta itu, lalu meninggal dua orang anak laki-laki, tiga orang anak laki-laki, dua perempuan. Pas yang ditinggal 4 juta misalkan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Berarti kalau satu orang laki-laki, dua orang perempuan, berarti orang laki-laki dapat berapa? 2 juta. Perempuan 1 juta. 1 juta. Jelas? Nah, kenapa Beb kok lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Kalau laki-laki itu punya istri, punya anak. Kalau perempuan hanya seorang diri. Jadi artinya imbas sama. Bukan lebih banyak laki-laki, bukan. Tapi pembagiannya begitu karena laki-laki itu punya lebih banyak tanggung jawabnya daripada perempuan. Oleh karena itu laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah, ini diantaranya seperti itu. Saksi juga begitu. Satu orang laki-laki ya sama dengan 2 orang perempuan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka satu orangnya diganti 2 perempuan untuk menjadi sempurnanya persaksian itu. Jelas? Ya. Antadilla ihdahuma tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika salah satu di antara keduanya itu salah atau lupa, maka yang lainnya dapat mengingatkannya. Kamu ya apa? Kamu kan jadi saksi dulu, ya untuk ini dia punya utang begini, saya lupa. Nah, satunya bisa mengingatkan. Ya, paham? Apalagi tiga orang lagi, jadi laki-laki dengan 2 perempuan, satu orang perempuan salah, maka satu perempuan itu jadi saksi dan laki-laki. Jadi tetap masih 2. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, mesti dia kuat. Ya, nah? Kecuali dia meninggal dunia, tidak menjadikan saksi. Dan saksi satu itu sudah cukup karena persaksiannya ada 2 orang. Tetapi karena meninggal dunia cukup 1 orang menjadi saksi yang sempurna ketika dimintai pertanggungjawabannya. Wala ya'ba syuhada'u idza madu'u, dan janganlah menolak saksi itu apabila dipanggil. Ya. Ketika dipanggil, enggak dah selesai apa itu saksi melulu. Makanya oleh karena itu jangan kamu suka jadi saksi. Coba misalkan ada orang kecelakaan, ya, kecelakaan di jalan, ya, banyak orang datang polisi. Siapa di antara kalian yang tahu kejadian polisi? Saya Pak. Gimana? Ini begini. Om tahu. Kalah polisi. Bawa ke pos. Ya enggak? Ditanya. Ya, habis ditanya, besoknya ditanya lagi sampai selesai itu. Kalau kamu mau semacam itu boleh. Kalau kamu tidak mau, tidak tahu Pak siapa ini. Bisa saksi nih. Tetapi polisi punya jalan lain itu. Tapi kalau kamu jauh menghadap kalah polisi. Ayo kamu yang jadi saksi. Terima kasih saya sama kamu. Tiap hari kamu suruh datang ke kantor kamu. Tidak boleh pergi sampai selesai urusannya. Ya. Ini saksi. Beratnya saksi. Oleh karena itu jangan kamu jadi saksi palsu. Saksi palsu tidak masuk surga. Ingat itu.
Ada orang misalkan kamu tak bayar sama saya, ya jangan bilang saya yang nabrak, karena dia mati meninggal, tabrak meninggal. Terus karena yang menabrak itu orang kaya, ya yang ini tidak bisa lari karena digebung sama orang. Ya, lalu ada orang yang akan menjadi saksi, kamu yang jadi saksi, kamu tak bayar sama saya sekian, ya 1 miliar misalkan, asal dibilang bukan saya yang salah, dia, ya seperti itu. Anggaplah lampunya ndak hidup, ya jadi nyebrang sembarangan, ya sehingga aku tidak sempat ngerem misalkan, ketabrak dan meninggal dunia. Posisi saya dalam keadaan tidak ngebut, cuma ini ketabrak. Kalau kamu bisa gitu, tak bisa. Iya sudah. Ada polisi, siapa jadi saksi? Saya Pak. Wah langsung. Gimana? Begini. Sampai orang ini selamat daripada hukuman. Ini masuk neraka ini. Saksi palsu. Paham? Jangan membela sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang salah. Jangan menyalahkan sesuatu yang benar. Tetaplah adil di hadapan Allah. Itu maksudnya. Jadi walaya basyuhada'u idza madu'u. Ini kebanyakan orang ini kan kalau dipanggil sekali tidak apa-apa, 2 kali sudah mulai bingung sudah. Hilang pekerjaan, hilang kesehatan, macam-macam, sumpah jadinya. Katanya Allah, jangan kamu enggan. Jangan kamu menolak, jangan enggan untuk tidak hadir apabila kamu dipanggil untuk menjadi saksi sampai tuntas, sampai selesai. Kalau kamu tidak mau, jangan sok-sokan. Ya, ini kan jalur keluarnya. Jangan. Kenapa? Karena seperti polisi itu punya ilmu ya, yang bisa mendeteksi sesuatu yang salah itu salah, yang benar itu benar. Paham? Pasti ketahuan.